sejahtera buat Bapak Ibu dan para siswa sekalian. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat berjumpa lagi di dalam persekutuan kita hari ini. Mari sebelum kita memulai persekutuan kita, ibadah kita secara online, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu selama hari-hari yang telah kami lewati. Maka kami percaya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu akan kami rasakan di dalam perjalanan kami selanjutnya. Kami akan bersama-sama mulai persekutuan hari ini. Tolong kami, sertai kami, agar melalui persekutuan hari ini kami belajar, memaknai, memahami maksud Tuhan di dalam hal yang akan kami lakukan. Sertai kami ya Tuhan di dalam persekutuan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, suka
Wow, luar biasa. Saya cuma mau ngingetin buat kalian semua, Tuhan tuh cinta sama kalian. Halo, shalom Sobat Bisa. Perkenalkan, nama saya Marcel Valentino. Walaupun sekarang kita ketemunya secara virtual, tidak on-site, tidak face-to-face, tapi saya mau teman-teman aktif secara antusias, secara semangat, mengamini setiap firman Tuhan yang disampaikan. Setuju? Oke, karena kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah tuntunan dari Tuhan yang akan memerdekakan kita, yang akan memberkati kita, yang akan menguatkan kita, dan yang paling penting akan memberikan tuntunan kepada kita di dalam menjalani hari-hari ke depannya. Apalagi sekarang, lagi situasi yang mungkin sekarang nggak enak kayak gini, lagi mungkin kalian, ya pastilah pandemi ya, kalian tahu kan sekarang. Mungkin kalian sekarang juga ngalamin yang udah mulai jenuh, udah mulai bosen sama rutinitas. Mungkin kalian juga di sini ngerasain capek gitu, aduh bingung nanti ke depannya mau kayak gimana. Satu hal di masa pandemi ini, Tuhan ngingetin kita semua, mungkin selama ini kita ke belakangnya, kita selalu ngandelin diri kita sendiri, aing tea, atau mungkin kalian selalu ngandelin orang tua kalian karena orang tua kalian kaya raya, atau punya kedudukan yang besar di perusahaan, atau punya perusahaannya itu sendiri ya. Tapi Tuhan ngingetin, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan orang lain. Tapi kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini saya mau share satu hal, apa yang pernah saya alamin, dan lewat pengalaman itu membentuk suatu kebiasaan yang saya lakukan tiap kali, tiap hari. Sehingga itu bisa dibilang apa yang saya tabur, dan sekarang saya nuai, beberapa hari ini saya nuai langsung hasilnya. Apa yang mau saya share? Satu hal. Saya dari zaman SMP, saya punya satu motor kesayangan. Motor, di sini siapa nih? Yang suka motor, pemotoran, touring, atau nge-riding gitu ya? Yang suka San Mori atau siapa? Ada? Oke. Bisa boleh di ini komen ya, bisa di bawah siapa namanya dan suka motorannya pakai apa ya? Boleh banget. Nah, saya dari zaman SMP, saya hobi banget sama otomotif, naik motor, riding. Nah, ketika lagi zaman SMP itu, saya pertama kali dapat motornya itu Vespa Super tahun 1966. Kalau kalian tahu, kalau Vespa itu kalau nggak pakai kunci juga bisa jalan, karena kan pakai magnet, tinggal di brek, nah kayak gitulah. Itu motor pertama saya dan motor kesayangan saya, nggak akan pernah dilepas, karena itu menjadi ngingetin saya, wah Tuhan tuh dahsyat banget. Pakai lewat berkat itu banyak banget ketika pada saat lagi awal-awal ngerintis karir atau itu pakai Vespa. Nah, ini ada yang menarik. Saya dulu kalau pakai Vespa waktu zaman 2 SMP, saya belum ngerti caranya ngebenerin mobil, motor, ngebongkar-bongkar mesin dulu. Saya dulu masih newbie lah. Saya jago bongkar, tapi masangnya dulu nggak jago ya. Nah waktu dulu kalau misalkan lagi naik motor Vespa, beng, nama juga ya motor tua ya. Kalau motor muda kita mau geber segimana juga, motor yang ngikutin habitnya kita. Tapi kalau motor tua, kita yang harus ngikutin habit motor tuanya. So ketika lagi naik motor, mogok nih ya. Coba kan ke pinggir, aduh bingung, pas saya ngelihat, ngebuka kap mesinnya yang samping itu kan. Nah dilihat apa yang mogoknya, ternyata bingung ya. Tapi ketika nggak lama kemudian itu, kalau kalian pernah ngalamin nih komunitas Vespa, kalau lagi kita mogok itu selalu akan ada yang berhenti. Yap, pengguna Vespa lagi. Dan ditanyain biasanya, kunaon mogok, beda dibantu, serius. Dan itu yang namanya komunitas Vespa, kalau walaupun kepala nggak kenal, dan yang berhenti juga bukan yang kayak yang orangnya nggak kenal sama sekali. Bener-bener pas lagi ditawarin, dia tuh ngerjain, dia tuh ngulik gimana caranya motor itu bisa hidup kembali. Sering banget motor itu jalan lagi. Ada saatnya itu butuh spare part, dan dia itu bawa spare partnya. Padahal dia bawa spare part itu kan bukan khusus buat saya, tapi dia cadangan. Kalau motor dia mogok, dia pakai spare part itu. Tapi spare part itu sering kali dikasih. Serius. Dan kalau sampai nggak hidup, nggak nyala, apa yang dilakuin sama komunitas Vespa pertama kali? Pasti ditawarin, badai di step badai di step tuh, mau nggak dibantuin didorong di step? Kalau kalian pernah ngalamin gitu ya di step, itulah. Dan itu sampai rumah loh.
itu yang ngebentuk saya, wow. Dan saya ngerasain ketika saya ditolong itu, saya ngerasa, wow Tuhan, thank you so much, ada orang yang sudah kau kirimkan, sehingga saya nggak capek harus ngedorong motor, nggak bingung kayak gimana. Tapi itu ngerasain pertolongan orang itu lewat komunitas Vespa, saya kerasa banget. Dan itu saya belajar, dari pertolongan itu saya juga belajar, Tuhan, thank you so much. Ini pasti pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang udah kau pilih. Dan itu ngebentuk saya. Sehingga ketika saya sekarang, itu motor Vespa itu masih ada dan masih suka saya pakai. Apapun jenis motornya yang saya pakai, kalau saya ketemu di jalan sama orang yang mungkin lagi mogok atau apa, saya selalu berhenti dan nawarin bantuan, tawaran, mau di stepin nggak? Neng, mau di stepin nggak? Tenang aja ya, yang di stepin itu, yang ditawarin itu nggak selalu yang cantik, yang apa, yang gelis gitu. Nggak kok, laki-laki juga ditawarin, nggak mandang bulu. Dan itu ketika kita ngebantuin step memang capek, tapi ketika kita udah bisa nganterin orang itu, bisa sampai tempat tujuannya, saya ngerasa ada sukacita tersendiri walaupun nggak dibayar, serius. Nggak pernah sepeser pun saya nerima. Ketika kita ngasih bantuan dan orang tersebut ngomong, makasih banyak A, makasih banyak Mas, makasih banyak ya D, itu orang tua ya kalau D gitu ya, itu ada sukacita tersendiri. Nah, kenapa saya lakuin itu? Karena satu hal, saya pernah ngerasain gimana rasanya ditolong. So, saya pengen bisa orang lain juga ngerasain hal yang sama dengan saya. Dengan cara kita nolong, kita menjadi berkat buat banyak orang. Ingat, karena Tuhan satu hal, kita itu diberkatin untuk menjadi berkat. Kita itu diselamatkan, kita itu ditolong untuk menolong orang lain. So, kalau kalian pernah ngerasain gimana rasanya ditolong sama orang, tolong orang lain. Nah, hal ini yang mau saya share tentang murah hati. Apa? Murah hati. Nah, murah hati ini kalau dari istilah bahasa Inggrisnya itu ngomongin soal mercy, ya. Murah hati itu kalau bahasa Yunani sendiri itu eleo, merupakan sebuah sikap nyata yang menunjukkan belas kasihan itu sendiri. Jadi sikap nyata itu kayak gimana sih? Sikap nyata yang lahir dari dalam hati. Karena apa yang lahir dari dalam hati pasti keterima juga dengan hati. Setuju? Makanya kerasa kan kalau kalian mungkin ada naksir satu orang cowok atau satu orang cewek, ketika kalian ngasih sesuatu gitu ya, beb ini buat kamu. Tapi pas lagi dia balasannya teh, iya makasih ya. Kerasa nggak kalau itu ucapan makasihnya, ucapan syukurnya itu kerasa bukan dari dalam hati, cuman formalitas. Sama apa yang kita kasih, kita mungkin kasih share buat ke orang lain dengan hati, itu pasti keterima dengan hati. Nah, dasarnya apa sih? Saya pengen share satu hal yang mengenai murah hati. Kita bisa lihat di Matius, ya, di Matius 5 ayat 7 saya bacakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini, oke, saya baca lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya mau nanya, di sini yang saya tekenin, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan tuh berarti sesuatu yang akan nanti dikerjakan, akan datang atau apa, berarti belum kan? Berarti masih ongoing, masih proses. Nah, di sini Tuhan ingetin kita untuk selalu berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hatinya kayak gimana sih? Nah, murah hatinya itu dasarnya dulu, yang paling penting, kenapa kita harus murah hati? Satu ayat. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ini saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini luar biasa. Kenapa kita harus murah hati? Karena Tuhan sudah lebih dulu murah hati kepada kita. Dengan apa? Dia rela mengorbankan nyawanya buat saya, buat kamu, yang mungkin notabene kita tuh siapa sih? Kita tuh dikasihi Tuhan. Itu tuh ketika kita menjadi seterunya Tuhan. Gini, kamu ngasih sesuatu buat orang yang kamu sayang, itu udah normal. Kamu hormat, kamu care sama orang yang kamu sayang, itu normal. Tapi hal yang luar biasa, hal yang bisa dibilang gak masuk akal,
adalah ketika kamu mengasihi, ketika kamu rela berkorban demi orang yang membenci kamu. Ketika kamu memberikan sesuatu yang berharga buat orang-orang yang mungkin menyakiti kamu. So, kalau ngomongin soal murah hati itu, nggak cuman bersimpati, men. Nggak cuman bersimpati. Jadi harus ada action nyata buat mereka yang membutuhkan bantuan kita. Mungkin ada teman-teman kalau misalkan lagi onsite nanti, kita ada ketemu sama teman-teman yang lagi sakit, atau nggak lagi di kelas, lagi istirahat, nggak ada makanan. Apa action kamu? Nggak cuman simpati, aduh kasihan dia nggak bawa makanan. Kasih! Gimana dia bisa kenal Tuhan? Gimana dia bisa ngerasain kasih sayang Tuhan? Kalau kalian cuma ngelihat doang, bersimpati, berempati, oh yaudah nggak ada action. Ingat, cinta itu nggak akan bisa kalian utarain kalau cuma ngomong doang, harus ada action. Ya? Dan yang paling penting, mungkin next step-nya itu menerima orang-orang yang mungkin tertolak. Mungkin ada teman-teman kalian yang dibully atau apa. Sikap murah hati yang bisa kalian lakuin apa? Menerima mereka ketika mungkin lingkungan menjauhi mereka. Kalau kalian sama-sama menjauhi, apa bedanya sama orang di luar sana? Dan ini yang paling terakhir, ini yang paling yang udah Tuhan kasih teladan buat kita. Memberikan murah hati itu memberikan pengampunan buat orang-orang yang sudah menyakiti kita. Wow. Karena kalau ngomongin soal pengampunan, kita memaafkan itu. Kalau kita mengampuni, kita memaafkan seseorang yang sudah menyakiti kita, itu memang sudah jadi ciri khas orang Kristen. Tapi ketika kamu bisa menerima orang yang sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, mungkin udah nusuk kamu dari belakang, itu menunjukkan kedewasaan iman kalian. Bisa dibilang menunjukkan kualitas iman kita. Itu dia. Nah, makanya dasarnya itu apa yang tadi yang paling penting? Ingat, kita pernah ditolong sama Tuhan. Di sini siapa aja pernah ngalamin pertolongan Tuhan? Kalian bisa share juga kesaksian kalian, mungkin buat apa yang pernah kalian pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kalian atau apa. Yang pasti kalian udah pernah diselamatkan sama Tuhan. Oleh karena itu, kalau udah tahu gimana rasanya diselamatkan, jadilah berkat buat banyak orang. Responnya yang pertama apa? Kita harus bisa selalu mengucap syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ini dia. Keselamatan yang pertama kali yang kita peroleh itu tuh gimana ya? Saking mahalnya kita nggak bisa beli, makanya itu tuh dikasih cuma-cuma. Kasih karunia itu tuh benar-benar dahsyat banget. Jadi kita tuh sebenarnya nggak layak, tapi kita tuh dilayakkan untuk menerima kasih karunia itu. Itu dia kasih karunia. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa masuk kerajaan surga dengan usahanya, dengan apa yang dia, dengan apa yang kebaikannya, nggak ada, nggak akan bisa. Karena itu nggak bisa, makanya Tuhan tuh ngasih dengan cuma-cuma, tapi bukan murahan. Itu pertama kali teladan yang sudah Tuhan Yesus kasih ke kita untuk murah hati. Dan kita harus bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu kayak gimana sih? Oke, saya bacakan. Ini ada di 1 Yohanes 4 ayat 19-20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Men, itu dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wow, ini dia ya amazing. Tuhan, kok kamu tuh bener-bener bisa ngasih anugerah, ngasih yang namanya berkat, mujizat buat orang macam gua sih, yang suka berbuat dosa, yang masih ya jauh lah dari kata saleh gitu kan. Tapi Tuhan tuh udah luar biasa. Saya cuma mau ngingetin buat kalian semua, Tuhan tuh cinta sama kalian. Tuhan tuh benar-benar sayang sama kalian. So kalau kalian udah pernah ngerasain yang namanya kasih sayang, cinta dari Tuhan, bagikan ke orang lain lewat tindakan kita secara nyata, sehingga orang lain tuh bisa kenal siapa Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kita, sehingga orang-orang bisa ngerasain kasih Tuhan yang sama yang kalian rasain. Dan yang aplikasi itu ngapain sih? Dasarnya kita ngelakuin semuanya itu karena
Satu hal, karena Tuhan yang tadi mengasihi kita. Dan ini ada firman Tuhan yang ngingetin kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Janganlah serupa dengan dunia ini. Sekarang dunia ini kita ngajarin, lu harus survive banyak halnya tuh ngomongin soal tentang diri kita. Selalu semuanya tentang diri kita. Sehingga orang-orang tuh kalau ada yang capek, ada yang kelaparan, tutup mata. Ada teman kita yang mungkin lagi butuh bantuan, kita tutup mata. Pertanyaannya, apa yang ngebedain diri kalian sama orang di luar sana? Kalian punya Tuhan, kalian punya Yesus di dalam hati kita. So, selalu punya, bisa saya bilang, yes, Jesus Center. Karena kita harus memberitakan Injil, kita harus memberitakan kalau Tuhan itu baik. Nggak bisa kita nginjilin bawa Alkitab gitu, tumpang tangan gitu. Nggak bisa kayak gitu. Orang nggak akan berubah. Tapi dimulai dari hidup kalian. Dimulai dari keluarga kalian. Dimulai dari orang-orang yang dekat sama kalian. Seperti itu. Dan lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan semua itu seperti Tuhan. Apapun yang juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita lakuin segala halnya, menolong orang, murah hati, kita memberikan apa yang kita punya, itu dasarnya karena kita cinta Tuhan. Bukan karena kita charm, no. Jangan mikirin, aduh ini gimana ya, nanti respon orang, respon dunia, peduli amat. Yang penting kita lakuin bagian kita sebaik mungkin karena kita mengasihi Tuhan. Terus yang tadi, dimulai dari keluarga, sahabat, teman, jadi berkat ya. Dan nah, murah hati tidak perlu kita tuh minta doa, Pak tolong dong doain saya biar saya murah hati. Nggak usah. Kalau kalian udah pernah ngalamin kasih Tuhan, lakuinlah. Karena ngomongin soal murah hati itu bukan ngomongin soal mujizat atau apa, bukan. Itu ngomongin soal action yang kalian lakukan. Mau atau enggak? Kalau kalian mau, pasti bisa. Tapi kalau misalkan nggak mau, pasti cari alasan. Jadiin murah hati itu sebagai habit dalam hidup kalian. Karena kita adalah rekan sekerja Allah, ya. Karena kita ingat, yang saya mau share di sini kasih Tuhan. Bagikan kasih Tuhan itu ke orang-orang di luar sana sehingga orang-orang di luar sana merasa diberkati dengan kehadiran kita. Dan terakhir dari saya, kenapa kita harus memiliki sikap murah hati? Satu hal. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Dan kita dimenangkan untuk memenangkan orang lain. So, jangan tunggu lagi, jangan tunggu waktu. Kita harus kaya dulu untuk memberi. No, memberilah dengan apa yang kamu punya, itu yang ngomongin dengan hati. Oke? Selamat praktekin, selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.